Vivanian suka mengkonsumsi susu kotak. Limbah kemasannya jangan dibuang ya, karena di tangan kreatif Pimpi dan Rangga, limbah kotak susu bisa disulap menjadi beragam produk siap pakai yang menarik dengan brand unik bernama Sawo Kecik. Sawo Kecik itu adalah satu jenis sawo-sawoan ya. Sebenarnya sawo itu kan macam-macam ya. Nah, ini salah satu jenisnya adalah sawo kecik. Saya mengenal sawo kecik juga waktu itu lagi jalan-jalan Keraton Jogja dan Solo. Kebetulan di pelatarannya Keraton Jogja dan Solo, kalau mudeng ya, kalau lihat tuh pasti ada banyak pohon tuh, kayak hutan gitu ya. Nah, itu pohon sawo kecik. Kemudian terus aku browsing gitu, pengen tahu kenapa ya orang Jogja sama Solo ini menanam ini banyak banget gitu, kayak hutan gitu. Terus ternyata menurut filosofi mereka percaya bahwa pohon sawo kecik ini adalah pohon, selain pohon pelindung ya karena rindang, ini juga pohon yang memberikan banyak manfaat dan kebaikan gitu. Nah, dari situlah aku ingin brand aku namanya Sawo Kecik. Insya Allah pengennya brand aku tuh seperti itu, gitu, memberikan banyak manfaat dan kebaikan. Nama itu kan doa ya. Brand yang telah ada sejak tahun 2009 ini bermula dari hobi Pimpi membuat bermacam-macam handicraft. Saat berkenalan dan akhirnya menikah dengan Rangga, Pimpi dan suaminya berkolaborasi mengerahkan potensi diri yang mereka miliki untuk mengembangkan brand Sawo Kecik. Dan mulai tahun 2011 hingga saat ini, Sawo Kecik konsisten untuk fokus dengan produksi daur ulang limbah. Gitu, jadi awalnya memang karena pengen mengolah limbah gitu. Kita pengen mendevelop produk baru Sawo Kecik dengan mengolah limbah gitu. Yang mengolah limbah plastik udah banyak, yang mengolah limbah bungkus sabun atau kopi juga udah banyak. Kita pengen ada limbah lain yang kita olah juga gitu, biar sampah-sampah ini juga terolah gitu. Kebetulan kita berdua memang minum susu, terus kemudian di rumah nih ada susu ini nih. Kenapa ya nggak kita bongkar-bongkar aja, kita otak-atik gitu. Si kotak susu ini ternyata bisa jadi satu kotak sederhana. Wah, bisa kita bikin yang lain nih, kita coba lagi bikin berbagai model yang masih sederhana. Terus kemudian kita coba publish, kita coba jual, ternyata yang suka banyak gitu. Mereka jadi penasaran, oh ini jadi dari kotak susu bisa jadi kayak gini gitu. Nah, dari situlah kita semakin semangat untuk mengolah si kotak susu ini. Agar produk daur ulang dapat lebih tahan lama, tampak menarik dan berkualitas, Pimpi dan Rangga menambahkan beberapa bahan lainnya pada produk yang mereka buat. Awalnya Sawo Kecik itu kotak susunya ini kita olah, terus kemudian kita lapis dengan kain katun gitu ya, yang kita beli yang ada di pasaran gitu. Tapi kemudian setelah beberapa tahun ini berlangsung, kita pengen Sawo Kecik punya motif sendiri gitu. Kita pengen punya ada trademark kita sendirilah gitu ya, dengan motif sendiri. Kebetulan emang aku suka gambar, Rangga juga suka gambar. Terus saya pengen gambar saya ini ada di produk saya gitu. Terus bagaimana caranya ya supaya gambar saya ini bisa ada di atas kain itu. Jadi kemudian kita browsing, kita menemukan satu teknik namanya teknik katazome. Itu teknik handmade dyeing, maksudnya pewarnaan menggunakan tangan yang lebih ramah lingkungan gitu. Di atas kain, kita buat gambar kita di atas kain dengan pewarnaan yang kita pikirkan dampak lingkungannya gitu. Sebelum mendaur ulang limbah kotak susu, bersihkan dulu kotak susu menggunakan air dan sedikit sabun, lalu keringkan atau jemur di ruang terbuka selama 1 hari. Setelah kotak susu kering, gambarlah pola pada kotak susu dan lakukan pemotongan sesuai pola yang telah digambar. Selanjutnya adalah penerapan teknik katazome. Teknik pewarnaan tradisional asal Jepang yang ramah lingkungan dan minim limbah. Pimpi dan Rangga menggunakan bantuan jepitan atau klip dan lem putih di dalam proses perakitan pola kotak susu dan penempelan kain motif pada produk tersebut. Selain limbah kotak susu, Sawo Kecik juga memanfaatkan limbah amplop kertas yang terbuat dari kertas T-Vex, salah satu jenis kertas tahan air yang tidak mudah robek atau rusak. Beragam produk daur ulang hasil karya Sawo Kecik kebanyakan adalah berupa produk-produk siap pakai untuk wanita, seperti dompet, tempat kacamata,
pouch, dan notebook yang dipasarkan lewat online dengan kisaran harga Rp45.000 sampai dengan Rp300.000. Selain aktif berkarya mengolah limbah, Pimpi dan Rangga juga aktif melakukan workshop soal limbah di beberapa kota di Indonesia. Dengan peserta dari beragam kalangan dan usia, mulai dari para karyawan perusahaan besar hingga kelompok-kelompok kecil di pelosok daerah, mulai dari usia anak-anak hingga usia manula. Masalah sampah ini kan masalah yang cukup besar ya, masalah kesadaran orang untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk berubah, kita nggak bisa memaksakan nyuruh-nyuruh, cuman marah-marah doang, cuman posting sosial media marah-marah doang gitu. Kita harus bergerak gitu, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Filosofi tanaman buah sawo kecik menjadi inspirasi bagi Pimpi dan Rangga untuk terus berbisnis produk daur ulang limbah, sekaligus peduli kepada lingkungan secara konsisten. Kita pengen sawo kecik tetap seperti ini, tetap berinovasi. Kita tidak ingin sawo kecik menjadi besar. Kita ingin sawo kecik tetap sawo kecik yang kecil, manis dan baik, yang tetap ramah sama lingkungan, ramah sama orang lain. Dan kita sih sebenarnya obsesinya sih pengen pameran sebenarnya, pameran hasil karya kita, hasil karya yang bukan buat jualan tapi buat idealis berdua gitu. Nafi Fanians, pasangan suami istri ini telah berhasil menjadi pahlawan lingkungan yang mereka mulai dari hal-hal kecil, dari diri sendiri dan turut mengajak keluarga sekitar. Bagaimana dengan kita? Semoga menginspirasi.